Selain R.A. Kartini, ada wanita-wanita dalam sejarah kita yang memperjuangkan derajat perempuan. Apa yang menjadi ketentuan seorang wanita itu menjadi terhormat kalau dia salah satunya adalah bisa memasak. Hai, kembali lagi di Jejak Lahap Indonesia. Sore ini aku mau sharing sama teman-teman tentang, ya buat aku sih ini harta karun ya, buku baru yang aku dapat. Ini ketemu sih, bilangnya nemu ya, dari salah satu provinsi di Indonesia. Bukunya namanya Derajat Istri. Ya. Ini cetakan kedua tahun 1935. Yang awalnya pertama mungkin awal tahun 30-an ya, tapi sudah habis sehingga yang remaining nih yang ada tersisa adalah si cetakan kedua ini. Dan ini dibuat di Kota Gadang, Bukit Tinggi oleh seorang wanita penulis yang terkenal di zaman itu, namanya Nyonya Siti Asidah binti Datuk. Ya. Dengan nama itu kita sama-sama tahu ya, dia secara sosial di masyarakat kita dianggap seorang yang berpendidikan dan dalam posisi yang tinggi dengan datuk itu ya. Nggak sembarangan orang di zaman itu bisa punya titel itu, bahkan sekarang juga enggak. Gitu ya. Tapi yang menarik dari buku ini adalah ini Ibu Siti ya, dikenal rupanya di zamannya, menurut National Geographic dia dikenal di zamannya sebagai salah satu pelopor wanita Indonesia yang sering menulis resep-resep untuk wanita di Indonesia, tapi bukan hanya di Indonesia. Buku ini nih, aku kasih lihat dulu ya fotonya beliau ya. Buku ini sengaja ditulis oleh beliau dalam bahasa Malay. Dan dia sengaja memilih bahasa itu karena dia mau buku ini tidak terbatas di Indonesia saja, tapi ke benua lain. Dan pada zaman itu yang namanya penerbit Tan Kun Sui itu terkenal sekali. Dulu penerbit buku itu yang terkenal selain jaringan balai pustaka, ya si Tan Kun Sui ini, dan dia terkenal karena juga merupakan penerbit yang independen. Gitu. Dia membanggakan diri sebagai penerbit yang mencetak buku-buku yang revolusioner ceritanya. Sehingga kalau dilihat dari judulnya aja, kebayang ya, wanita atau perempuan di zaman itu, apa yang di-expect, ya, apa yang menjadi ketentuan seorang wanita itu menjadi terhormat kalau dia salah satunya adalah bisa memasak. Ya. Di buku ini terbagi kayaknya ada 20 bab. Aku cek dulu ya, aku lihat dulu ya. Yang pertama sama aku terima buku ini tuh seneng banget tuh. Oke, ada 12 bab. Ya. Isi kitabnya tuh di sini ya. Kalau dilihat dari bab 1 sampai bab 5, yang menarik itu adalah dia memberi pelajaran tentang kue-kue yang terdiri dari tepung-tepung, bukan tepung terigu, ya. So sebenarnya Indonesia itu sudah non-gluten and so healthy dari sebelum peperangan, ya. Nih ada tepung pisang, tepung kentang, jagung, tela rambat. Jadi aku sama temanku Eka sempat waktu baca ini bilang, tela rambat tuh apaan ya? Ubi,
ya. Terus ada singkong. Sini ditulisnya sengkong, ya, SANG. Terus dalam kurung kaspe. I have no idea what that is. Ya. Terus bab 6 manisan buah-buahan. Lalu asinan dari daun-daun dan ikan-ikan, ya. Asinan bukan acar ya. Karena bab berikutnya adalah acar, buah-buahan, dan ikan-ikan. Gitu ya. Itu yang membuat aku waktu menerima buku kita, hah, asinan, daging. Terus mikir ya, oh mungkin teman-teman tahu ya. Tapi asumsi aku adalah, mungkin di tahun itu, nggak semua rumah tangga punya kulkas. Tidak semua orang punya akses ke namanya es batu untuk memperpanjang hidup dari si bahan makanannya. So si daging-daging bahkan udang pun diasinkan gitu ya. Sup-sup, puding-puding, dan bikin saus. Ya. Berarti di zaman itu ya setidaknya harus tahu bagaimana bikin perkedel ya, asinan, terus manisan, nih ya, kayak ini, tepung pisang. Ya, pelajaran yang pertama. So berarti ya pisang itu di budaya kita cukup penting gitu ya. Karena bukan cuma sebagai bahan dasar yang terus dimakan, tapi diolah hingga menjadi tepung. Pisang yang dijadikan tepung, pisang yang muda, pisang kepok, atau pisang ambon. Boleh juga ditumbuk, di pisang raja, boleh juga pisang raja. Oke, so 3, pisang kepok, pisang ambon, atau pisang raja. Diiris tipis-tipis, dijemur. Kalau zaman sekarang mungkin translationnya, terjemahannya adalah dengan dehydrator itu loh, kayak oven yang bisa untuk mengambil sari airnya ya. What do you call it sekarang? Anyway, aku ada mesinnya di rumah, nggak tahu cara nyebutnya. Oke, diiris tipis-tipis, dijemur, sesudah kering betul, ditumbuk, terus diayak. So, as simple as that, untuk membuat si tepung pisang. Zaman sekarang mungkin orang males kali ya nungguin untuk dijemur, tumbuk-tumbuk. Sekarang kita beruntung udah bisa beli, udah jadi. Tapi yang aku mau kasih lihat di sini dari buku ini ya, ekspektasi terhadap perempuan untuk bisa baca, berpendidikan, lalu dengan itu dia bisa menambah tinggi status sosialnya, bukan hanya dari pendidikan dan bahwa dia bisa baca, tapi bahwa dia bisa masak gitu ya. Itu is very real. Dan sebenarnya kadang-kadang sekarang pun kalau ada orang yang bisa masak ya, perempuan bisa masak tuh kayaknya sesuatu banget. Padahal seharusnya laki juga ya. Dulu siapa yang pernah bilang ya, menteri urusan perempuan kita tuh, wanita yang bilang, yang perlu emansipasi itu bukan perempuan tapi laki-laki. Oke. Kue-kue. So, kalau dilihat ya dari buku-buku ini, buku-buku resep. Buku resep yang makanan Indonesia terutama. Enggak di list down terus cara buat kayak zaman sekarang ya. Tapi benar-benar hanya satu paragraf semua bumbu dan harus ini langsung jadi dalam satu paragraf singkat. Diasumsikan bahwa ngerti. Aku ambil satu buku lagi deh, bentar aku ambil. Si buku andalan aku ini ya. I love my grandma so much. Tapi kalau dilihat juga dari resep-resep ini, sorry ya, pelan-pelan memang ya, karena memang sudah rapuh. Ya, sama kan,
cara dulu orang membuat resep nggak boros halaman. Benar-benar satu paragraf ditulis semua bumbunya apa, di situ caranya satu paragraf itu ya. Bahkan saya rasa itu pendidikan yang juga mau disampaikan oleh Ibu Suryatini Gani ya. Kalau dilihat dari resep ini juga gitu ya, sama, hemat kertas disayang-sayang. So bener-bener ya, ini buku paling berharga yang aku miliki saat ini ya, buku paling tipis. Waktu beli buku Mustika Rasa yang edisi pertama dengan harga segitu tuh dapat 5.000 resep ya, bukunya segede gini. Ini yang paling mahal dari koleksiku karena dia nggak sampai 40 halaman. Tapi benar-benar isinya tuh menunjukkan kekayaan alam kita juga gitu. Dan bahkan apa yang menjadi bahan dasar itu mereka nggak pernah sia-siakan, walaupun ada keterbatasan seperti tidak memiliki kulkas gitu ya. Ini satunya adalah, ini sih aku ada ini salah satu resep ini aku mau coba, nanti aku kasih lihat hasilnya kayak apa ya. Asinan daging ya. Pernah dengar nggak? Teman-teman pernah dengar nggak? Pernah mengawetkan daging nggak? Aku sih belum pernah ya, karena mungkin aku hidup cukup dimanjakan dengan mau ke pasar tradisional, mau ke pasar what do you call it? Supermarket now. Bahasa Indonesianya apa sih supermarket? Pasar swalayan. Pasar, thank you. Pasar swalayan sekarang. Itu ada daging segar dan aku nggak perlu khawatir bagaimana menyimpannya atau sebagainya ya. Bahkan sekarang kita bisa pesan daging secara online dengan aplikasi, di mana dalam 15 menit daging tersebut bisa sampai gitu ya. Tapi untuk zaman ini asinan daging ya, tulisannya pun masih menggunakan matriks pound loh. 1 pound daging dicuci yang bersih, 1 sendok garam, which is nggak tahu ya, garam itu 1 sendok itu 1 sendok teh apa 1 sendok makan. 1 sendok garam, 1 sendok teh salpeter. Nah, waktu ini salpeter, apa itu salpeter? Cari-cari ternyata bahasa Indonesianya adalah sendawa. Dan itu adalah garam kristal yang digunakan juga untuk mengawetkan atau mengasinkan telur bebek, hingga telur bebek itu menjadi telur asin ya. Agak susah untuk carinya. Jujur saya udah pesen tapi belum datang sampai saat ini, makanya nyambung nih, nanti bagaimana bentuknya akan aku kasih lihat setelah ini. 10 biji merica. Aku nggak akan ngitung ya 10 biji merica. Aku akan ambil 1 sendok teh merica dan gitu ya. Lantas dicampur lalu ditutup, didiamkan 1 malam. So, bahasa kerennya sekarang mungkin aging ya. Steak yang di aging ya. Terus setelah ditutup 1 malam, diungkep 1 malam, dicuci, dikasih masuk black ditutup yang rapat, dimasak di tim. So ya kita lihat deh besok hasilnya gimana. Tapi buat aku yang amazing tentang buku ini adalah selain R.A. Kartini, ada wanita-wanita dalam sejarah kita yang memperjuangkan derajat perempuan. Apapun dalam bentuknya. Dan Ibu Siti atau Nyonya Siti Asidah ini, Nyonya Siti Asidah binti Datuk ini, dia selain menulis buku-buku resep, dia juga menulis buku-buku agama, puisi. Jadi memang penulis yang cukup terkenal. Bahkan kalau dilihat dari
ensiklopedia 1000 orang terkenal di Minangkabau ya, atau bukan terkenal ya, terkenal terpopuler di Minangkabau, dia termasuk salah satunya. Jadi teman-teman kalau mungkin nemu juga buku ini ya, siapa tahu nenek, kakek atau di rumahnya, familinya juga ada. Yuk kita kumpul yuk, coba-coba resep gitu. Saya sih pengen coba yang ini asinan daging, pengen tahu kayak apa jadinya setelah di aging 1 malam lalu di tim kayak apa. Tinggal cari korban siapa yang mau nyobain. Kak, nyobain ya nanti ya. Sampai jumpa ya teman-teman. See you.